Shalom semuanya, dimanapun kita berada, kita mau sama-sama sembah Tuhan, amin. Biarpun ini kita di tempat yang berbeda-beda, tapi kita mau sama-sama satukan hati kita untuk tetap menyembah Tuhan. Karena Dia layak disembah, Dia yang layak untuk kita puji. Yes Lord. Kesetiaan-Mu dalam hidup kami di sepanjang hidup. Terima kasih untuk berkat demi berkat Tuhan. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Tuhan
selalu pegang janjimu. Kesetiaan-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mulai pujian Tuhan, biar kiranya Engkau disukakan Tuhan dalam pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Shalom semuanya. Kita percaya Tuhan Yesus ajaib, amin. Dia sahabat kita. Amen. Yesus kau sahabatku. Jadikan Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku.
hadapan Tuhan, kita menaikkan satu pujian. Bersyukurlah. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Kita mau satukan hati kita. Kita percaya Tuhan adalah harapan kita satu-satunya. Dia yang selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Yes. Yes Lord. Kau harapanku.
Ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau, ku percaya Engkau bangkit. Ku percaya Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami percaya Engkau. Allah bangkit Tuhan, Kau Allah yang besar. Kami percaya kuasa-Mu. Engkau Tuhan yang mati bagi kami. Yesus. Kuasa-Mu melindungi kami. Kasih karunia menaungi kami. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya, ku percaya, ku percaya Engkau. Ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Benar Tuhan, kami percaya nama di atas segala nama hanya ada di dalam nama Yesus. Yesus, Engkau berkuasa langit dan bumi. Engkau tidak bisa dijangkau oleh kami
manusia yang fana. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kami masih bisa merasakan hadirat-Mu, merasakan Engkau dalam hati dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau dengar firman-Mu, layakan kuduskan hamba, biar hamba-Mu berkenan di hadirat-Mu. Biarlah setiap firman yang keluar bukan karena kepintaran, bukan karena kuat dan gagah, semua karena Engkau yang berbicara. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini mengucap syukur kepada Tuhan bahwasannya Dia baik. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada ibadah Yud pada malam hari ini. Langsung saja tidak panjang komentar. Kita buka firman Tuhan di dalam Amsal pasalnya yang ketiga. Sekali lagi, Amsal pasalnya yang ketiga. Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Amsal pasalnya yang ketiga ayat yang ke-12. Saya bacakan. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saudara kasih oleh Tuhan, di sini ada satu kalimat yang saya garis bawahi, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kita tahu bersama, kita semua tentu punya ayah ya saudara ya. Kita semua punya ayah, kecuali mohon maaf mungkin yang yatim piatu atau gimana. Tapi pada umumnya kita semua memiliki ayah atau memiliki orang tua. Bagaimana orang tua, seorang ayah, seorang ibu menunjukkan kasihnya kepada anaknya? Kalau menurut pengalaman pribadi saya, yang paling menonjol ketika seorang ayah, ketika seorang orang tua ingin menyatakan kasihnya adalah dengan didikan. Amin. Dengan didikan. Kalau kita melenceng, kalau kita salah, biasanya kalau saya dulu itu dihajar. Tapi apakah hajaran orang tua saya itu merupakan pernyataan bencinya? No. Tetapi ketika dia hajar kita, ketika dia mendidik kita, disitulah dia sedang menyatakan kasihnya. Disitulah dia sedang menyatakan cintanya kepada kita. Saya bacakan lagi, ini sangat-sangat memberkati saya pribadi saudara. Waktu saya mengulik ayat ini, saya bilang, wah Tuhan, pantas saja saya masih mengalami proses sampai hari ini. Pantas saja kalau saya masih mengalami pergumulan sampai hari ini. Pantas saja saya masih mendapati orang-orang yang mungkin memproses saya. Seperti dalam Alkitab katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ternyata ini satu hal yang luar biasa. Tuhan mendidik kita itu bukan hanya dia didikan secara langsung saudara. Tapi dia bisa mendidik lewat lingkungan kita. Dia bisa mendidik kita lewat keluarga kita. Dia bisa mendidik kita lewat teman-teman kita. Bahkan dia bisa mendidik kita lewat pasangan kita. Ya, saya sering kali ketika saya sedang bersama dengan pasangan saya, kadang ada hal-hal tertentu, mungkin seperti contohnya beda pendapat, beda perspektif, dan lain sebagainya. Tapi ketika saya dengan pasangan saya saudara, ketika kami berbeda perspektif, biasanya kami ngobrol gitu ya saudara ya. Kalau didikan itu bisa datang dari obrolan kita contohnya. Beda maksud, nanti ujungnya salah paham, berantem, cekcok dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari, hal itu sedang menjadi satu didikan bagi kita. Didikan bagi kita untuk kita tidak menjadi orang yang egois.
Orang yang selalu merasa benar. Nah ini biasanya dimiliki oleh banyak wanita. Waktu, saya mau kasih ilustrasi ya saudara ya. Waktu wanita mau izin kepada laki-laki pergi nongkrong. Sayang aku mau nongkrong ya. Laki-laki bilang, oh iya nongkrong aja gak apa-apa. Tapi waktu laki-laki mau izin nongkrong, sayang aku mau nongkrong dulu. Nongkrong kemana? Sama siapa? Enggak boleh. Biasanya kayak gitu saudara. Nah ini selalu merasa diri selalu benar. Nah, ini harus salah ini. Ini harus diperbaiki saudara. Ini mayoritas ya, di sini nggak ada. Haleluya. Mayoritas di luar sana seperti itu. Saya takut dikeroyok ya di sini ya. Soalnya banyak wanita di sini. Oke, kita kembali kepada firman Tuhan. Intinya lewat kondisi, lewat situasi hari-hari ini pun Tuhan bisa menyatakan kasih-Nya lewat berupa didikan. Ini sangat memberkati saya saudara, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Sedikit saja melenceng dipukul sama bapaknya. Dulu saya waktu masih anak-anak ya saudara ya. Dulu kami pastori itu ada punya namanya garasi mobil. Saudara. Nah dulu kalau hujannya deras, saya dan adik saya dan provokator itu selalu saya. Saya bilang, Cak, ayo main selonjoran di garasi, papi mami lagi tidur. Mainlah saya sama dia, oh udah basah-basahan. Tiba-tiba kalau Eca kepentok nangis, dia nangis ngadu ke mamanya kan, saya yang kena. Salah enggak? Menurut pandangan orang tua itu salah. Tapi alamiah hanya seorang anak-anak adalah nakal. Kita nggak bisa hindari ketika kita masih anak-anak itu nakal. Didikan itu untuk memperbaiki sesuatu yang salah. Contohnya kenakalan saya waktu dulu. Lewat didikan orang tua, lewat pukulan orang tua, saya bisa ada seperti saya sekarang ini. Begitu juga dengan Tuhan. Maka dari itu saya suka bilang, kalau kita masih menghadapi pergumulan, kalau kita masih menghadapi masalah, kalau kita masih menghadapi sesuatu yang menurut kita tuh wah udah gak ada solusinya, percayalah Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya terhadap engkau. Tuhan sedang menyatakan cintanya sama engkau. Justru seperti Rasul Paulus katakan, di tengah kelemahanku disitulah nyata kuasa Tuhan. Di tengah masalahku disitulah nyata kuasa Tuhan. Di tengah pergumulanku disitulah nyata kuasa Tuhan. Ini yang harus kita rubah mindset kita. Jangan ketika kita punya masalah, kita seolah-olah menyalahkan Tuhan. Ketika kita punya pergumulan, kita seolah-olah menganggap Tuhan tidak ada. Padahal kalau kita mau teliti, lewat ayat ini, Tuhan sedang mendidik kita. Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya. Karena apa? Dia sayang saya dan saudara. Amin. Dia sayang saya dan saudara. Dia tidak pernah tinggalkan saya dan saudara, sedetik pun dia tidak pernah tinggalkan. Engkau sedang sendiri, engkau sedang menyalahkan Tuhan pun, engkau sedang mengolok-olok Tuhan pun, engkau sedang mengucapkan bahwa Tuhan tidak ada pun, Tuhan sedang memperhatikan. Tuhan sedang melihat. Yang disalah ini bukan caranya Tuhan. Saya sering bilang, yang salah itu bukan cara Tuhan. Cara Tuhan itu gak pernah salah. Yang salah itu apa? Respon kita yang salah. Respon kita yang selalu mau positif. Respon kita sebagai anak-anak Tuhan yang maunya terus-terusan diberkati. Saya mengutip kata-kata Ayub kepada istrinya.
Engkau hanya mau yang baik-baik saja dari Tuhan? Kan begitu Ayub bilang. Terus yang enggak baik-baik lu enggak mau terima? Mungkin itu idealis bagi saudara dan saya. Tapi kita egois sebagai manusia. Kita ketika memiliki pasangan, kita ingin pasangan kita itu sempurna buat kita. Tapi kita menghindari fakta bahwa manusia nggak ada yang sempurna. Ini yang salah. Kita selalu mengidam-idamkan, kita selalu taruh standar kita. Jadi cowok harus cowok yang kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kita cari cowok udah kayak cari cowok spek nabi. Ya kan? Kenapa nggak sekalian bisa buat mujizat? Nggak sekalian bisa seperti Tuhan Yesus gitu kan? Lu pacaran udah pilih cowok tapi cowoknya spek nabi. Nah ini yang salah. Maka dari itu saya mau bilang bahwasannya Tuhan itu baik. Dia itu tidak pernah sedetik pun meninggalkan saya dan saudara. Tidak pernah. Kalaupun saudara jatuh bangun usaha, saudara jatuh bangun pekerjaan, saudara jatuh bangun hubungan engkau dengan pacaran kadang suka ada aja masalahnya, ada aja problemnya. Justru ketika engkau sadar engkau sedang diproses Tuhan, justru ketika engkau sadar engkau sedang dalam masalah, percayalah di situ ada penyertaan Tuhan. Itu yang harus jadi respon utama kita. Jangan sampai respon kita tuh berbeda, respon kita bertolak belakang. Kalau saudara dalam masalah, kalau saudara dalam pergumulan, satu yang saudara ingat, Bapakku yang di surga tidak akan pernah meninggalkan. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai, dia diberi makan sama Tuhan. Betul? Hewan, dia tidak berbuat apa-apa. Tapi Tuhan sediakan makanan. Nah, lo kita manusia yang Tuhan ciptakan sungguh amat baik loh. Masa Tuhan gak pelihara? Kalau kita terus-terusan ngeluh sama Tuhan, kalau kita terus-terusan mempersalahkan Tuhan, kalau kita terus-terusan ngambek sama Tuhan, kita sedang menghina Tuhan. Kita sedang malu-maluin orang tua kita, Bapa kita di sorga. Artinya apa? Ketika kita dalam masalah, satu aja dalam pikiran kita, Tuhan gak akan tinggalin saya. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti tolong saya. Dan engkau akan melihat, wah, masalah itu gitu aja selesai. Karena apa? Karena ada Tuhan sebagai Bapa yang baik. Sebagai Bapa yang baik, ya kan? Takkan pernah kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Amin. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia Bapa yang baik. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur saudara. Di tengah-tengah pandemik ini, Tuhan masih pelihara. Tuhan masih kasih saya berkat. Contohnya aja dari usaha saya, kafe. Saudara, 1 minggu ini yang beli itu bisa hitung jari saudara. 1 minggu ini hitung jari saudara yang beli. Tapi saudara tahu, saya gak mau ngeluh sama Tuhan. Satu hal yang di pikiran saya, usaha itu bukan soal benefit. Pekerjaanmu bukan soal benefit.
engkau bekerja, engkau sedang melayani Tuhan. Engkau sedang berusaha, engkau sedang melayani Tuhan. Haleluya. Di tengah pekerjaanmu engkau jadi terang, engkau jadi garam, engkau sedang melayani Tuhan. Di tengah usahamu, engkau berusaha dengan cara yang baik. Dengan ketentuan-ketentuan yang baik, engkau sedang menjadi berkat bagi orang lain. Wah, itu tuh di masa pandemik ini usahanya masih tetap jalan. Gimana tuh caranya? Hanya Tuhan Yesus caranya. Itu udah jadi berkat. Jangan saudara kira melayani Tuhan itu hanya soal altar. Jangan saudara kira melayani Tuhan itu hanya soal bermain musik. No. Sepanjang hidup kita berlangsung, kita sedang melayani Tuhan. Haleluya. Selama hidup kita berlangsung, ada hadirat Tuhan di dalam kita. Haleluya. Jadi jangan kita pikir hadirat Tuhan kita dapati ketika hanya menyembah Tuhan. Engkau di motor pun di situ ada hadirat Tuhan. Tuhan melihat. God, He is omnipresent. Dia ada di mana-mana. Bahkan dia lebih dari kayak Naruto gitu loh. Naruto punya 1000 bayangan kan. Dia lebih dari itu. Dimanapun kita berada, sedang apapun kita berada, dia ada di samping kita. Dia melihat secara langsung apa yang sedang kita buat. Kita sedang berbuat kesalahan, dia melihat. Kita berbuat baik, dia melihat. Amin. Dia melihat. Dia selalu di samping kita. Ketika dia di samping kita, dia mengayomi kita seperti ayah dan anak. Ini luar biasa. Makanya saya gak pernah meremehkan, firman Tuhan pun berkata, jangan pernah remehkan air mata pergumulan. Jangan pernah remehkan. Karena Tuhan itu tampung di kirbatnya, amin. Dia tampung itu, dia bilang, semakin kita menangis, semakin bertanda bahwa kita butuh Tuhan. Tandanya semakin kita menangis, tandanya kita butuh Tuhan. Maka dari itu saudara, kalau saudara dalam pergumulan, jangan lari ke temanmu. Jangan malah lari ke dunia. Matius 6 ayat 6 menjelaskan bagaimana sikap berdoa. Masuk kamar, kunci, berlutut minta sama Tuhan. Amin. Mari kita mau coba lakukan hal ini. Saudara, kebiasaan saya tiap malam, saya setiap malam itu, yang lain udah pada tidur, lampu semua udah mati, dua-duanya ini, pokoknya gelap gulita ini ruangan. Saya tidur situ. Saya selalu duduk. Walaupun saya udah ngantuk, saya selalu duduk. Dan terkadang saya sampai nangis. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini Tuhan pelihara David yang hina ini. Makasih Tuhan, sampai saat ini Tuhan masih pelihara David yang gak berguna ini. Tuhan pakai David yang gak ada apa-apanya. Sampai sekarang, sampai saya nangis-nangis. Karena apa? Saya sedang menyatakan bahwa saya itu gak punya kemampuan apa-apa di dunia ini. Selain kemampuan yang datang daripada Tuhan. Saudara mungkin lihat badan saya besar. Tinggi, seperti Goliat. Tapi percayalah, hati saya adalah hati Daud, saudara. Amin. Amin. Saudara lihat saya seperti Goliat. Lihat nih. Ini saya kelihatan kurus karena baju saya kegedean, saudara. Puji Tuhan. Tapi hati saya ini hati Daud. Di mana orang-orang tertidur saya sembah Tuhan. Enggak kelihatan, ya enggak apa-apa, saya mau sembah Tuhan.
saya sembah Tuhan dengan cara saya. Amin. Daud aja dia bisa menyembah Tuhan dengan caranya. Dengan cara apa? Dengan cara memainkan kecapi, memuji nama Tuhan. Dengan cara bersujud ketika dia mau lawan Goliat, dia berdoa sama Tuhan. Engkau datang kepadaku dengan pedang, dengan peralatan perang. Aku datang kepadamu dengan kuasa Allah. Wow, ini adalah hal yang luar biasa. Bisa gak kita katakan seperti ini? Hei masalah, engkau datang kepadaku bertubi-tubi. Engkau datang kepadaku berturut-turut. Tapi aku menghadapi engkau dengan kuasa Allah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mau meyakinkan diri kita bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu akan menolong kita. Karena dia adalah Bapa kita. Puji Tuhan. Oh haleluya. Kita balik di ayat ke-12 saudara. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Ajaran di sini adalah berupa hikmat. Katakan hikmat. Hikmat. Hikmat itu apa Kak? Hikmat itu adalah satu proses pemikiran yang akan diluapkan. Itu hikmat. Dan saya selalu percaya bahwa hikmat yang datang kepada saya itu selalu berasal daripada Tuhan. Saya mau katakan tidak ada hikmat yang berasal dari manusia. Tidak ada. Hikmat anak-anak Tuhan selalu datang daripada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan salahkan soal hikmat saudara. Ketika kita punya hikmat daripada Tuhan, kita bisa berpikir bagaimana cara kita mengelola usaha kita. Bagaimana caranya kita untuk bisa bekerja dengan baik, dengan efisien. Nah, hikmatnya itu dari mana? Dari Tuhan. Hikmat daripada Tuhan itu selalu mendatangkan solusi. Haleluya. Hikmat yang daripada Tuhan selalu mendatangkan solusi. Bangsa ini sedang menghadapi COVID-19, Corona. Minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan pasti akan kasih solusinya. Haleluya. Haleluya saudara. Karena saya yakin dan percaya Corona ini ada di Indonesia atas seizin Tuhan, bukan dari Tuhan. Tapi seizin Tuhan. Penyakitnya Ayub datangnya dari mana? Kesusahan Ayub datangnya dari mana? Tapi yang izinin siapa? Begitu juga dengan Corona ini. Corona ini datang dari si jelek. Yes, saya setuju. Tapi atas seizin Tuhan. Nah percayalah lewat kondisional saat ini, lewat situasi hari-hari ini, kita sedang diproses dan Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya. Tuhan sedang menyatakan ini lo gue Tuhannya lo. Saudara sadar gak waktu bangsa Israel ditarik keluar dari Mesir, mereka menghadapi padang gurun, Tuhan mengizinkan padang gurun itu karena bukan Tuhan karena tidak sayang sama bangsa Israel. Tapi karena Tuhan mau bangsa Israel itu menjadi bangsa yang pilihannya Tuhan, supaya gak malu-maluin Tuhan, dimasukin dulu ke padang gurun, mengalami didikan. Tapi yang salah di sini apa? Respon bangsa Israel. Nah, jangan kita jadi bangsa Israel kala waktu keluar dari Mesir. Responnya hari-hari ini itu dengan benar, saudara. Responnya hari-hari ini itu dengan hikmat daripada Tuhan. Coba kita baca dalam pasalnya yang ketiga, masih pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima.
Dan ayat yang ketujuh. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Coba ayat yang ketujuh. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Apa arti jangan menganggap dirimu sendiri bijak? Bukan berarti kita gak boleh jadi orang bijak. Bukan. Tapi firman Tuhan di sini itu mengajarkan supaya kita itu tidak bermegah diri. Betul? Tidak bermegah diri. Seolah-olah kita itu paling tahu. Nah itu kita gak boleh. Ini ayat ini penekanannya seperti itu. Tapi apa? Takutlah akan Tuhan. Haleluya. Mari kita mau jadi orang yang bijaksana. Boleh jadi orang bijaksana, harus jadi orang bijaksana. Tapi jangan pernah menganggap diri kita itu paling the best gitu loh. No. Saya selalu bilang sama semua orang yang sharing sama saya, Dek, bro, sis, gue ini bukan orang yang sempurna. Label gue manusia itu berdosa. Itu kita gak bisa pungkiri saudara. Label kita manusia berdosa. Kita itu diangkat dari lembah kekelaman itu, dari lumpur maut itu, dengan kasih karunia Tuhan. Bukan dengan siapa kita, bukan dengan kebaikan yang kita buat, no. Maka dari itu kita butuh penyerahan total sama Tuhan. Apalagi hari-hari ini. Berserah total. Berserah total itu bukan berserah konyol saudara, no. Berserah total itu artinya apa? Mengandalkan Tuhan. Betul, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Itu betul. Itu firman Tuhan. Tapi mari kita coba kupas ini sedikit. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup bagi Kristus harus dijalani hari-hari ini. Dan mati sebagai keuntungan adalah hasilnya. Seperti gini saya kasih contoh. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, 1 tambah 1 ini hidup bagi Kristus. Amin. Sama dengan ketika kita hidup bagi Kristus, sama dengan mati adalah keuntungan. Kita mati sebagai orang-orang yang beruntung di dalam Kristus. Nah ini konteksnya. Jadi bukan berarti seolah-olah kita, gue kan di dalam Tuhan. Udahlah gak apa-apa lah, berdiri tengah kereta gitu kan. Gue di dalam Tuhan, bubuk. Konyol namanya itu saudara ya. Masuk di daerah istilahnya orang-orang yang radikal gitu kan. Saya hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Masuk di desa-desa radikal gitu kan. Desa-desa yang pokoknya kedarnya luar biasa lah gitu kan. Teriak, dalam nama Yesus bertobat. Langsung dicecer pakai tobat. Wah, itu tidak berhikmat namanya. Kalau saudara tahu, saudara, misionaris-misionaris di luar sana itu menginjil itu caranya luar biasa loh. Sangat-sangat luar biasa. Bahkan mereka itu menyeludup. Ini keren banget. Tapi itu hikmat dari Tuhan. Ini luar biasa saudara. Maka dari itu kita butuh hikmat dari Tuhan. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Untuk meresponi hari-hari ini kita butuh hikmat dari Tuhan. Supaya kita itu gak curiga terus sama Tuhan. Supaya kita itu gak dikit-dikit nyalahin Tuhan. Supaya kita itu gak dikit-dikit ngambek sama Tuhan. Ini satu respon yang salah. Tapi mari, ketika kita hadapi sesuatu yang menurut kita, daging kita itu enggak enak. Menurut pribadi kita itu enggak enak. Enggak apa-apa. Karena kita sudah tahu bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Amin. Dia enggak akan tinggalin engkau sendiri. Saya enggak tahu pergumulan saudara di rumah itu apa, saya enggak tahu. Tapi yang jelas firman Tuhan pada malam hari ini, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi, begitulah kasih Tuhan. Amin. Kasih Tuhan itu seperti seorang ayah, seorang orang tua
yang mengasihi anak. Tidak ada orang tua yang mau kehilangan anaknya. Ada? Nggak ada. Tidak ada orang tua yang mau kehilangan anaknya. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya itu gagal. Betul? Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu jadi gelandangan. Nggak ada. Bahkan saya lihat beberapa kejadian anak tukang beca bisa masuk kuliah, bahkan cum laude, sukses. Anak nelayan jadi tentara, sukses. Masa bapak kita, bapak yang kaya, bapak yang luar biasa, tidak mampu mengangkat kita anak-anaknya? Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan. Maka dari itu mari saya mengajak, mari responi hari-hari ini dengan benar. Responi kesusahan yang kau sedang alami ini dengan benar. Responi masalah yang sedang kau alami ini dengan benar. Dengan apa? Dengan berpikir, mendapatkan hikmat dari Tuhan. Bahwasannya ini semua terjadi atas seizin Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan tetap pelihara saya. Amin. Saya tidak berpanjang lebar dalam firman Tuhan. Saya berdoa Roh Kudus terus menjelaskan firman Tuhan ini lebih dalam lagi dalam kehidupan saudara. Saya undang pemain musik maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, biar firman-Mu boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar Kau berkati Tuhan setiap pelayanannya Tuhan. Biar hamba-Mu Tuhan boleh Engkau lebih pakai lagi Tuhan, Kau urapi terus Tuhan, biar lewat bibir hamba-Mu Tuhan nama-Mu boleh dipuji, dimuliakan Tuhan. Berkati Tuhan persembahan kami Tuhan, baik itu via online Tuhan maupun langsung Tuhan, biar Engkau berkati Tuhan, biar persembahan kami Tuhan dapat menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan dan untuk persembahan yang kami mau jalankan Tuhan, biar Engkau berkati Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus haleluya, amin. Puji Tuhan teman-teman, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Biar firman Tuhan yang disampaikan boleh menguatkan setiap kita, boleh membangun iman kita. Dimanapun kita berada, saya percaya kita akan sehat dan kuat oleh karena Tuhan. Buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, perpuluhan, boleh melihat di description box di bawah. Bisa juga buat teman-teman yang nggak tahu bisa personal chat melalui Echa di WhatsApp atau boleh tanya di grup WhatsApp Youth Narwastu. Itu aja. Kita mau tutup. Sebelum tutup, maaf ada pengumuman tambahan untuk hari Minggu. Kita akan ada ibadah raya Minggu dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama jam 9 pagi dan sesi kedua jam 5 sore. Kapasitas hanya untuk 25 orang, sudah termasuk pelayan. Buat teman-teman semua yang mau mengikuti ibadah secara offline, teman-teman boleh langsung isi data di grup Youth GPD Narwastu. Gitu aja, kita mau sama-sama tutup ibadah ini. Kita mau sembah Tuhan, kita mau nyatakan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab Kau Allah Tuhan. Saya percaya apapun yang terjadi di kehidupan kita, apapun yang terjadi di bangsa kita, di keluarga kita, di perekonomian kita, kita mau terus menyatakan bahwa Engkau Tuhan tetap Allah di hidup kami Tuhan. Kau Allah yang berkuasa Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu yang sudah melayani sore ini Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Kami nyatakan tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
Sekalipun kami tahu Tuhan, kami dalam masa pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau tetap Allah di hidup kami Tuhan. Ada perbuatan ajaib yang akan Kau lakukan Tuhan. Mari Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan, pulihkan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Pulihkan setiap kesehatan bangsa kami Tuhan. Biar Kau berkati Tuhan mereka yang sakit Tuhan. Biar Kau boleh sembuhkan Tuhan. Biar nama-Mu dimuliakan Tuhan, nama-Mu ditinggikan Tuhan. Banyak orang yang sakit boleh sembuh oleh karena nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap perekonomian bangsa kami Tuhan akan dipulihkan Tuhan. Kau berkati setiap pemimpin di bangsa kami Tuhan. Kau berikan hikmat Tuhan, otoritas yang dari Tuhan turun Tuhan. Biar setiap pemimpin kami boleh memilih setiap jalan yang Kau berikan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat terendah Tuhan. Dari presiden Tuhan, wakil presiden, menteri-menteri yang ada Tuhan. Bahkan sampai ke tingkat RT RW Tuhan, kami berdoa Tuhan. Ada otoritas yang dari Tuhan turun Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Biar sekali lagi Tuhan, biar boleh Tuhan kami boleh menyembah-Mu Tuhan, boleh bersekutu Tuhan dimanapun gereja yang ada Tuhan. Biar ada penyembahan yang naik Tuhan di bangsa kami ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk terlebih khusus kepada gereja kami Tuhan, GPD Norwasus Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap pembangunan demi pembangunan yang ada Tuhan. Kau berkati Tuhan dari gembala, majelis, para pelayan Tuhan, bahkan sampai jemaat yang ada Tuhan. Kau berkati setiap kesehatan kami Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap pekerjaan kami Tuhan, bahkan buat youth pasukan Raja Wali Tuhan. Biar terus Tuhan boleh berkembang Tuhan, dimanapun teman-teman kami berada Tuhan. Kau yang terus kuatkan iman mereka Tuhan. Kau yang terus Tuhan bangkitkan setiap semangat mereka Tuhan. Bangkitkan gelora cinta mereka Tuhan, buat mereka terus mencintai Engkau Tuhan. Bahkan mereka boleh merindukan Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biar melalui live streaming ini Tuhan, mereka boleh bertemu dengan Kau Tuhan. Mereka boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun teman-teman kami berada Tuhan, Kau berkati Tuhan pekerjaan, perekonomian, pelayanan mereka. Bahkan Tuhan kesehatan mereka Tuhan, Kau yang jamin Tuhan. Kau berkati Tuhan pengurus youth yang ada Tuhan, ketua, wakil, bendara, sekretaris yang ada Tuhan. Kau yang menyatukan setiap hati kami Tuhan. Biar kami Tuhan boleh mendapatkan hikmat Tuhan untuk kami Tuhan mengembangkan youth yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk para pelayan yang ada Tuhan. Baik pelayan mimbar Tuhan, bahkan pelayan yang tidak terlihat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang menambahkan setiap talenta dalam hidup kami Tuhan. Bahkan Kau berkati setiap pelayanan kami Tuhan. Biar penyembahan kami sore hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Boleh Tuhan menjadi Tuhan penyembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, mari Engkau berkati Tuhan. Kau terus urapi, Engkau tambahkan Tuhan setiap talentanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan. Dimanapun teman-teman kami berada Tuhan, biar Engkau proteksi kami dan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Biar melalui live streaming ini Tuhan, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima berkat dari hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih setia Tuhan, juru selamat kita. Dia adalah Bapa yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghantaran daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.